Lamat-lamat Wali Paidi mendengar ada orang yang bersenandung membaca selawat. Dengan perlahan Wali Paidi mengikuti asal suara senandung selawat tersebut, dan tampaklah di depannya seekor beruang putih membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia, tapi beruang putih itu. Wali Paidi berhenti. Beruang putih itu menoleh kepada Wali Paidi dan berkata kepadanya, "Assalamualaikum," ucap beruang itu. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi dengan penuh perasaan kaget dan heran. "Kamu Wali Paidi ya? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini. Namanya Wali Paidi," terang beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapat, sang beruang putih itu melanjutkan dan berkata lagi, "Kamu jangan khawatir, memang sudah biasa. Orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi," kata beruang tersebut, lalu pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi diam seribu bahasa. Ia mendongak ke atas, melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar ke kutub selatan dan bertemu dengan beruang putih yang bisa bicara, berselawat dan zikir saat dia bekerja mencari ikan segar untuk dimakan. Dan setelah salat sunat 2 rakaat, Wali Paidi pun mulai merapal doanya kembali. Dan seling, entah sampai mana lagi dia selanjutnya. Setelah membaca doa, memejamkan mata, Wali Paidi kembali membuka mata. Dan betapa kaget, di sekelilingnya tiba-tiba banyak orang berlarian memakai baju gamis selutut serta bersorban. Tampak di tangan mereka senjata. Terdengar suara bising peluru berseliweran. Hasan al-Basri, wafatnya Imam Syafi'i Ibnul Arabi. Aduh, kesasar lagi aku ini. Tadi ke kutub selatan, sekarang kesasar lagi ke Afghanistan. Kok tak kesasar ke Hollywood saja sih? Wali Paidi mengamati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang. Ia tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Di negara yang dikuasai Taliban ini, polisi memang tidak melakukan operasi helm, tapi jenggot. Jika ada laki-laki yang tidak berjenggot, maka kena tilang. Wali Paidi berdiri berjalan mencari tempat yang agak sepi. Ia tidak suka dengan peperangan, dan karena itulah dia langsung memutuskan pergi saja. Setelah menemukan tempat sepi, Wali Paidi mulai merapal doa-doa ilmu melipat buminya lagi. Perlahan Wali Paidi membuka matanya. Tampak di depannya sebuah rumah yang terbuat dari kayu, layaknya rumah para transmigran di luar Pulau Jawa. Tak lama kemudian keluar seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung, melambaikan tangan, memanggilnya. Wali Paidi teringat dengan orang tua satu ini. Beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi dari Pahat, Johor, Malaysia, yang kemarin juga ikut pertemuan di Mekah. Dan Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi, batin Wali Paidi. Ia melangkahkan kaki mendekati Habib Ali Al-Habsyi. Wali Paidi teringat beberapa tahun yang lalu ketika Said Maliki dari Mekah mau berkunjung ke Nadlem Habib Ali ini. Ceritanya, dalam perjalanan ke Malaysia kala itu, Said Muhammad Al-Maliki tiba-tiba kangen berat dan sangat terhadap datuknya, baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di depan Nadlem, Habib Ali hanya menyuruh masuk Said Maliki, sedangkan rombongan yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian, Said Maliki keluar berurai air mata. Said Maliki menangis terseduh-seduh. "Sudah terobati kangenku," ucap Said Maliki di tengah air mata tangisan rindu yang belum usai. Ternyata ketika Said Maliki masuk ke Nadlem Habib Ali itu, beliau dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, "Mari masuk nak, jangan melamun saja," ucap Habib Ali. "Inggih mbah," jawab Wali Paidi, lalu melangkah mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paidi masuk ke Nadlem. "Kamu memang tidak bakat dengan ilmu melipat bumi itu nak Paidi. Jadi nanti tidak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia," kata Habib Ali. "Inggih mbah. Siapa tahu nanti ketika kamu naik pesawat bertemu dengan Mulan Jamila yang kamu gondrungi itu," goda Habib Ali. Hahaha, Wali Paidi hanya bisa tertawa mendengarnya. Setelah makan bersama, Wali Paidi pun pamit pulang. Habib Ali menepuk-nepuk pundak Wali Paidi, mengantarnya keluar dari Nadlem. "Ingat perintah Sultan nak Paidi. Setelah sampai ke rumah, segeralah ke Gunung Arjuna untuk berkhalwat di sana." "Inggih, Mbah."